Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan, hidup seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berani, Satrio memiliki kemampuan yang luar biasa, baik dalam ilmu, bela diri maupun dalam berkomunikasi dengan alam. Namun, di balik semua itu, terdapat rahasia yang membuatnya memilih untuk menyembunyikan diri. Satrio lahir dalam keluarga sederhana, namun sejak kecil ia telah menunjukkan bakat istimewa. Kakeknya adalah seorang guru spiritual yang mengajarkan Satrio tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Satrio tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuatan bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk melindungi yang lemah dan menjaga kedamaian. Namun, ketika Satrio beranjak dewasa, ia terlibat dalam pertempuran melawan sekelompok penjahat yang ingin menguasai desa dan sekitarnya. Dalam pertarungan itu, Satrio menggunakan kekuatan luar biasanya untuk mengalahkan musuh. Kemenangannya membuatnya terkenal, tetapi juga menarik perhatian pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaannya. Setelah mengalahkan penjahat, Satrio menyadari bahwa popularitasnya menarik banyak perhatian, baik positif maupun negatif. Beberapa orang memujinya sebagai pahlawan, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman. Dalam ketegangan yang meningkat, Satrio mulai merasakan bahwa hidupnya tidak aman. Ia menyaksikan bagaimana pengagum dan musuh sama-sama memperhatikan setiap gerakannya. Menyadari bahwa kehadirannya bisa membahayakan orang-orang yang dicintainya, Satrio membuat keputusan berat. Ia akan menyembunyikan diri. Ia pergi ke sebuah tempat terpencil di dalam hutan, jauh dari hiruk-pikuk desa. Di sana, Satrio menemukan sebuah gua kecil yang nyaman dan menjadikannya tempat tinggal sementara. Di dalam pengasingan, Satrio menjalani hidup yang sederhana. Ia sering bermeditasi dan berlatih, mencoba untuk memahami lebih dalam tentang kekuatannya dan makna hidupnya. Sambil melatih diri, Satrio juga berusaha menemukan cara untuk membantu orang lain tanpa harus terlibat langsung. Ia mulai menjelajahi hutan, mencari ramuan dan herbal untuk membantu penduduk desa yang membutuhkan. Meskipun hidupnya tenang, rasa kesepian sering menghantui Satrio. Ia merindukan teman-teman dan keluarga di desanya. Dalam suasana sunyi itu, ia merenungkan keputusan yang telah diambilnya. Ia bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk melindungi desa tanpa harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, saat menjelajahi hutan, Satrio mendengar suara tangisan dari kejauhan. Ternyata, suara itu berasal dari seorang gadis muda yang tersesat. Tanpa berpikir panjang, Satrio mendekatinya dan menawarkan bantuan. Gadis itu, bernama Rani, adalah penduduk desa yang sedang mencari saudaranya yang hilang. Satrio, meskipun masih merasa ragu untuk kembali ke desa, merasa tergerak untuk membantu Rani. Mereka berdua menjelajahi hutan, dan selama pencarian itu, Satrio menceritakan tentang pengalamannya dan alasannya menyembunyikan diri. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami betapa beratnya beban yang dipikul Satrio. Setelah berhari-hari mencari, mereka akhirnya menemukan saudara Rani yang terjebak dalam jebakan. Satrio menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkannya.
melihat keberanian dan keahlian Satrio. Prani menyadari bahwa ia bukanlah ancaman, melainkan pelindung. Dengan keberhasilan mereka, Prani mendorong Satrio untuk kembali ke desa. Orang-orang butuhmu, Satrio, keberanianmu bisa menginspirasi mereka. Katanya. Satrio pun mulai berpikir bahwa menyembunyikan diri bukanlah jawaban yang tepat. Dengan dukungan Rani, ia memutuskan untuk kembali. Ketika Satrio kembali ke desa, ia disambut dengan hangat. Warga desa merasa lega dan berterima kasih padanya. Satrio menyadari bahwa dengan kekuatannya, ia dapat membantu memperkuat komunitas, bukan hanya melindungi diri sendiri. Ia mulai mengajarkan ilmu bela diri dan cara-cara melindungi diri kepada warga desa, sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya padanya. Satrio juga belajar untuk menerima bahwa menjadi seorang pemimpin berarti harus siap menghadapi risiko. Dengan kehadiran Rani di sampingnya, ia merasa lebih kuat dan berani menghadapi tantangan baru. Mereka berdua menjadi tim yang solid, bekerja sama untuk membangun desa menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis. Akhirnya, Satrio Piningit memahami bahwa menyembunyikan diri bukanlah solusi. Dalam perjalanan hidupnya, ia menemukan bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana mengatasi ketakutan dan menerima tanggung jawab. Dengan kembali ke desa, Satrio menemukan makna hidup yang sebenarnya, yaitu melindungi dan mencintai komunitasnya. Dan di hutan yang tenang itu, Satrio tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga simbol harapan dan keberanian bagi seluruh desa.